Halo Taurus, selamat datang di readingan untuk tahun 2021 ya. Ini adalah bacaan umum, artinya tidak bisa resonate buat semua Taurus ya. Untuk Taurus, Sun, Moon, Rising dan Venus ini kalau tidak resonate di sini, cari bacaan yang untuk zodiak Moon, Rising, Venus kamu ya. Dan ya sekali lagi jangan menjadikan reading ini sebagai patokan untuk pengambilan keputusan ya. Ini hanyalah membaca potensi energi kamu di 2021. Ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Sudah ada yang komplip. Oke, ada Gnosis. Oh, The Mother. The Underworld. Wow. Oke, Taurus, beberapa di antara kamu akan menghadapi tantangan dalam keimanan kamu sepertinya ya. Iman yang diuji ya. Dan juga mungkin kamu mempertanyakan tentang karya Tuhan di dalam hidup kamu. Mungkin ya kamu merasa banyak saat ini pun di 2020 pun kamu merasa banyak tantangan dalam kehidupan beriman kamu ya. Dan di 2021 beberapa di antara kamu akan semakin kayak terdesak, ada desakan gitu ya. Ada desakan dalam ya yang hubungannya dengan apa yang kamu yakini, apa yang kamu keyakinan kamu selama ini, itu belief kamu itu apa, itu sepertinya akan menjadi tantangan kamu di 2021 ya. Ini berhubungan juga dengan hubungan kamu dengan Tuhan gitu ya, hubungan kamu dengan Sama Pencipta. Mungkin banyak hal yang kamu pertanyakan, mungkin tentang mengapa kehidupan kamu seperti ini dan apa yang harus kamu lakukan, dan
banyak yang menguji keimanan kamu ya. Aku rasa kamu kayak terpisah dalam ya terpisah dalam dua dunia gitu ya. Karena di sini juga ada underworld yang maksud aku adalah dua dunia ini adalah dunia materi dan dunia non materi, dimana mungkin beberapa di antara kamu sepertinya apa ya, kamu menanyakan ya, ini impresi awal dari energi kartu ini adalah selama ini kamu merasa kamu sudah cukup menyerahkan kehidupan kamu kepada Tuhan. Maksudnya kamu juga menjalankan ibadah kamu dengan tekun seperti itu ya, tetapi kamu merasa bahwa apa yang kamu capai itu kamu tidak seberapa gitu, padahal kamu sudah merasa bahwa kamu menyerahkan kehidupanmu pada Tuhan gitu. Kamu merasa bahwa kamu selama ini udah berdoa, sudah apa ya, percaya dengan penyelenggaraan ilahi, tetapi hasilnya itu belum seberapa ya, dan kamu mempertanyakan ini gitu. Dan beberapa di antara kamu mungkin perlu memperbaiki hubungan kamu dengan ibu atau orang yang melahirkan kamu ya. Atau ini juga tentang manifestasi ya. Jadi ya, kamu merasa kamu sudah sangat sudah menjalankan kehidupan keimanan kamu dengan baik, tetapi kamu kurang bisa mewujudkan materi dan finansial, rasanya seperti itu ya. Mari kita perjelas dengan tarot ya. Mari kita klarifikasi gnosis ini apa yang terjadi. Ada The Magician ya, energi manifestasi. Ada The Moon, tentang intuisi ya, intuisi, manifestasi, dan apa yang ada di inner, apa yang ada di batin ya. Oke, dan ada Ace of Swords. Oke, tadi aku bilang bahwa selama ini kamu mungkin merasa bahwa diri kamu tuh udah bergerak sesuai dengan kehendak ilahi ya. Kamu sudah melakukan, mungkin beberapa di antara kamu sudah melakukan law of attraction ya. Sudah mempelajari hukum alam gitu ya, tetapi kamu mungkin merasa bahwa manifestasi kamu itu kurang. Kamu kurang bisa mewujudkan apa ya, banyak hal yang ingin kamu wujudkan mungkin nggak bisa kamu wujudkan, dan itu yang membuat kamu terus mempertanyakan keimanan kamu gitu. Apakah yang kamu yakini selama ini benar gitu ya? Karena The Moon ini juga tentang ilusi ya, tentang ilusi. Mungkin kalau aku ngelihat di sini mungkin clarity ya, ada Ace of Swords, artinya tentang kejernihan cara berpikir kamu dan cara pandang kamu tentang
mungkin tentang agama atau tentang keyakinan kamu selama ini mesti diperbaiki dulu. Juga kejerihan pikiran kamu, cara pandang kamu yang benar tentang karya Tuhan dalam hidup kamu ya. Aku rasa ini lebih spiritual ya. Jadi mungkin selama ini kamu ngerasa kamu minta ini sama kepada dia, kepada Tuhan ya, kamu minta A, B, C, kamu melakukan law of attraction mungkin, tetapi yang diberikan Tuhan itu lain gitu, yang diberikan yang terwujud di dalam hidup kamu itu justru hal lain, dan kamu itu menjadikan suatu hal yang tidak puas dalam diri kamu gitu. Tapi sebenarnya di situ kamu digiring oleh kehendak ilahi untuk sesuai dengan apa yang menjadi tatanan semesta gitu ya. Di 2021 mungkin kamu akan kamu akan dilepaskan dari keyakinan kamu yang tidak sejalan dengan kehendak semesta sebenarnya. Jadi di 2021 banyak pertanyaan ini nanti akan bisa kamu lihat dengan jelas apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam hidup kamu, dan apa sebenarnya tujuannya, kenapa Tuhan justru tidak memberikan kamu seperti yang kamu inginkan gitu. Kamu ingin A, Tuhan mengabulkan yang B untukmu, itu untuk apa? Nanti kamu akan bisa melihat dengan jelas ya. Kamu akan bisa mendapat kejelasan dan mendapat klarifikasi dari kondisi kamu seperti ini ya. Jadi kalau kamu mungkin tidak puas dengan, ya sekali lagi, apa yang selama ini kamu yakini dan kamu banyak pertanyaan, sabar aja, karena nanti kamu juga akan dituntun untuk memahami itu semua. Kadang-kadang kita tidak bisa langsung memahami apa sih kehendak Tuhan, apa sih karya Tuhan itu dalam hidup kita, tidak bisa kita pahami serta-merta. Kita mesti menunggu ya, bahkan dengan banyak pergulatan sampai kamu mungkin bertanya-tanya gitu ya. Ada Four of Wands. Oke, ada Ten of Wands, banyak energi Wands, banyak energi fire ya, Aries, Leo, Sagittarius. Namun ada energinya Pisces kalau nggak salah ya. Oke, ada The Hangman ya. Kalau saat ini kamu merasa stuck tadi ya, aku tadi bilang kamu kayak terpisah di dua dunia gitu ya, dunia atas, dunia bawah. Artinya dunia apa yang kamu yakini dengan apa yang sebenarnya semesta inginkan untuk hidup kamu ya. Mungkin saat ini kamu merasa banyak beban yang kamu pikul ya, termasuk di dalam hubungan di sini. Kalau mungkin hubungan ini di Four of Wands ini bukan tentang hubungan yang romantis, aku melihat ini sebenarnya lebih kepada hubungan kamu dengan Sang Pencipta yang mesti diperbaiki ya. Aku nggak tahu kenapa dapat bacaan seperti ini ya. Memperbaiki koneksi kamu dengan Tuhan ya. Tadi kan cara pandang kamu terhadap apa yang diberikan Tuhan ke kamu ya. Memperbaiki hubungan kamu dengan Tuhan, dalam arti bahwa kalau saat ini kamu banyak pertanyaan tentang apapun, ketidakpuasan tentang karya Tuhan di dalam kehidupan kamu diminta untuk lebih melihat segala sesuatu itu dengan
dari perspektif yang berbeda. Kalau mungkin kamu minta A tapi ternyata Tuhan mengabulkan B, ya karena ya Tuhan itu maha tahu gitu. Tuhan maha tahu apa yang terbaik buat kamu. Kamu mungkin mengira bahwa A itu yang baik, tapi enggak, ya. Dan ketidakpuasan ini kalau kamu tidak mau memasrahkan sepenuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan, maka akan semakin berat. Kamu akan semakin kayak si Ten of Wands ini, dimana kamu kayak terbeban, memikul beban yang berat gitu ya. Beban yang berat itu sebenarnya adalah karena ketidakpuasan kamu, karena kamu menolak untuk bekerja dengan sesuai dengan kehendak ilahi. Ya. Jadi ini lebih pada memasrahkan, bekerja sesuai dengan kehendak ilahi, bergerak sesuai dengan kehendak ilahi, dan ya lepaskan aja beban kamu. Kalau saat ini kamu banyak pertanyaan tentang itu tadi, tentang apa yang kamu yakini selama ini, apakah itu benar atau tidak. Mungkin kalau aku ngelihat ini adalah masa-masa dimana kamu mengalami terbangkit secara spiritual ya. Kalau udah kenceng terjadi di 2020 itu udah mulai, maka di 2021 itu beberapa di antara kamu bakal lebih kenceng lagi sinyalnya ya. Dan ini memang kalau buat bacaan untuk Taurus lebih ke spiritual ini ya, tentang ya, kalau kamu memang ini pesannya buat kamu ya, mungkin tidak semua kamu akan merasa ini terkoneksi bacaannya, tapi kalaupun hanya sedikit orang yang memahami bacaan ini ya, inilah yang harus aku sampaikan untuk kamu yang berada dalam kondisi ini ya. Dan ada di underworld ini ada King of Pentacles, orang Taurus, energi Taurus ya. Oke, ada the Lovers, Gemini. Ini hanyalah energi yang datang, mungkin ini adalah orang-orang yang berada di sekitar kamu, dan Hierophant. Oke. Dari tadi aku tidak menyebut tentang ini, tapi ternyata akhirnya diberi kartu Hierophant ya. Hierophant itu ya Taurus sih, Taurus Gemini, Pisces. Oke. Itu energi yang datang ke sini. Aku tidak menyebut itu ya, tetapi ini kemungkinannya aja beberapa di antara Taurus yang memang bimbang, ragu, karena tadi mempertanyakan tentang apa yang kamu yakini, tentang keyakinan. Beberapa di antara kamu mungkin ingin ya, ini sensitif saya, ingin pindah agama seperti itu, karena di agama yang lalu kamu tidak merasa terpenuhi mungkin ya. Beberapa di antara kamu seperti itu. Ya, intinya sebenarnya ini sentuhan dari karya Tuhan ke dalam hidup kamu. Ini ada the underworld ya, yang kalau aku ngerasain ini adalah energi dari ego, keserakahan, kemarahan, kebencian, dendam ya. Maka ini yang harus kamu lepaskan, harus kamu sembuhkan, harus kamu hilangkan dari diri kamu Taurus, karena inilah yang sebenarnya mengganggu kamu, membuat beban kamu ya, membuat kamu terus membuat kamu bergerak tidak sesuai dengan kehendak ilahi.
ya. Apapun keyakinanmu, apapun beliefmu, apapun agama yang kamu anut, sebenarnya kalau kita ngomong tentang spiritual adalah hubungan kamu dengan Sang Pencipta. Jadi PR kamu Taurus yang energinya mampir ke sini di 2021 adalah memperbaiki kualitas hubungan kamu dengan Pencipta, ya. Apapun agamamu, apapun keyakinan kamu. Dan sebenarnya ya, divine plan itu bekerja. Semesta itu memiliki hukum dan semesta itu memiliki agenda tersendiri, ya. Tatanannya tersendiri, dimana kalau kamu tidak mau bersedia bekerja atau berpikir, bertindak sesuai dengan arahan semesta, itu yang akan membuat kamu sakit, itu yang akan membuat kamu stres dan terbeban, banyak pertanyaan. Ini adalah pelajaran untuk lebih ini sesuatu yang mengguncang keimanan kamu mungkin di 2021, ya. Meminta kamu untuk lebih terhubung kepada Sang Sumber, ya. Apapun keyakinan dan agama kamu, ya. Oke, itu aja untuk Taurus, ya. Semoga kalau memang ini Taurus yang mampir ke sini bisa menjadi renungan kamu dan bermanfaat, dan semoga menjadi inspirasi. Dan kalau ini bermanfaat, please like, share, dan subscribe, ya. Share ke semua sosial media kamu. Ingat untuk berkomentar yang sopan dan sesuai dengan pedoman komunitas, ya. Jangan menyerang zodiak tertentu yang mungkin ada di sini dan kamu berkonflik dengan zodiak itu. Jangan menyerang zodiaknya, ya, karena kan kamu berkonflik dengan orangnya, bukan zodiaknya, ya. Mari kita sama-sama belajar, ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye.